Selamat datang teman-teman di channel Zela, channelnya Wanita Indonesia. Hai, kali ini di video Zela akan menjelaskan apa itu kerja mandiri. Kerja mandiri itu kerja kalian bebas, alias kalian layaknya bekerja di Indonesia. Kayak apa kan kerja di Indonesia? Ya kayak gitulah di sini. Itu namanya kerja mandiri. Sebelum kita membahas kerja mandiri, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini dan klik like jika kalian suka video ini, dan silakan share ke teman kalian. Siapa tahu video ini bermanfaat buat kalian yang sedang mencari pekerjaan di Dubai. Yuk kita cari tahu apa itu kerja mandiri. Kerja mandiri itu adalah sebagai berikut. 1. Tidak terikat dengan yang namanya agensi. Oke, karena setahu kita semua, ya kan, berangkat dari Indonesia ke Dubai itu kita harus lewat melalui agensi. Padahal kalian bisa kerja mandiri dengan menggunakan visit visa atau calling visa. Calling visa itu bisa kalian dapatkan jika kalian punya kenalan di sini, jika kalian punya saudara di sini, dan jika kalian pernah kerja di sini dan nelpon lagi dengan majikan kalian yang lama, itu bisa calling visa. Dan itu bebas dari agensi, ya kan. Biasanya kalau kalian berangkat dari Indonesia ke Dubai itu kan lewat agensi, ya kan, dan kalian di sana terikat kontrak minimal 2 tahun harus diselesaikan. Tapi kalau kerja mandiri, kalian sesuai kesepakatan awal. Misalnya kalian dulu pernah kerja di Abu Dhabi, kalian punya kontaknya beliau. Nah, kalian hubungin, masih butuh saya nggak? Beliau bilang, oke madam, aku kerja di sana misalnya cuma setahun. Oke madam, saya kerja di sana 2-3 tahun. Ya itu tergantung kesepakatan awal kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, atau kalian punya kenalan yang sudah pernah kerja di sini, ya kan? Nanti dibuatkan visa. Kayak gitu. Misalnya, saya mau ngajak. Saya punya perusahaan di sini, ya kan, dan saya mau ambil karyawan dari Indonesia, saya buatkan visa kerjanya dari Indonesia, dan nanti tergantung kesepakatan awal lagi, kamu mau kerja di sini misalnya jangka waktu 6 bulan, 1 tahun, kayak gitu. Dan itu namanya kerja mandiri. Dan bisa juga nih kalian melancong ke kota Dubai, terus kalian ada loker kayak gitu kan, kalian apply, kalian ngelamar di situ layaknya kalian kayak udah di Indonesia. Kalian datang, terus kalian lihat ada lowongan kerja, terus kalian ngelamar. Nah, itu namanya kerja mandiri. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya apa, kekurangannya dulu nih akan kita bahas. Kalau ngomong kelebihan pasti kalian nanti muluk-muluk ya. Oke, kita bahas kekurangannya dulu. Kekurangan kerja mandiri. 1. Kalian itu biaya hidup ditanggung sendiri biasanya kalau kerja mandiri. Karena kalau kerja mandiri ini kita kan bisa milih pekerjaan ya. Milih pekerjaan, kita mau di restoran jadi waitress, kita mau di pabrik jadi kerja pabrik, itu ada juga di sini pabrik. Terus kita mau kerja di kantor juga bisa, asal kalian bisa punya kemampuan dan keahlian, kalian bisa kerja di kantor juga. Tidak menutup kemungkinan, karena di sini Dubai kota yang fleksibel, menerima dari nationality mana aja.
Indonesia, Filipina, Thailand, semua mancanegara, semuanya mereka terima di sini. Banyak juga investor-investor yang dari Singapura, dari Malaysia, kalau kalian kesulitan dengan bahasa Inggris, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian kerja di kantor nih, ya kan, kerja di kantor, kalian kan otomatis butuh fasilitas kayak tempat tinggal, makan, transportasi, itu kalian harus pikirkan dulu. Modal kalian itu harus kalian pikirkan dulu untuk makan, tempat tinggal, transportasi, seperti itu ya. Dan belum lagi jajan-jajan lain-lainnya, akomodasi apanya segala lah, ya kan. Nah, itu kekurangannya kerja di mandiri. Oke, kalian harus pikirkan biaya hidup kalian. Gaji kalian terima berapa dikurangi dengan biaya hidup. Beda dengan kalau kalian kerja di majikan, ya kan? Semua sudah ditanggung sama majikan, kalian terima gaji utuh. Utuh. Gitu. Itu yang kerja di mandiri. Terus yang kedua, ketika kalian ngelamar nih, entah lewat Facebook, lewat aplikasi-aplikasi. Nah, di situ waktu kalian agak sedikit terbuang, ya kan? Agak sedikit terbuang dan agak sedikit riskan, apalagi yang dari Facebook. Banyak scammer juga, kalian harus hati-hati. Kerja mandiri itu nggak enak banget, ada enaknya ada enggaknya, kalian harus hati-hati. Scammer itu biasanya mereka itu seperti ini modusnya ya. Satu, ada yang meminta uang di muka, ya kan? Ada uang minta di muka, oke, saya carikan kerjaan, tapi kalian harus bayar dulu segini, nanti kalian akan dipekerjakan di sana, kayak gitu. Itu ada yang jujur, ada yang enggak, tapi kebanyakannya setelah uang kita kasih, nanti orangnya menghilang dada babai dan beralasan ini itu nggak dikasih kerjaan lah apa. Oke, itu bahayanya. Satu, kita riskan ketemu dengan scammer. Yang paling parah nih teman-teman harus hati-hati, apalagi yang di Facebook itu ya, banyak dari kalangan kita sendiri sih, banyaknya juga informasi lowongan kerja dibutuhkan ini. Oke, kontak, ternyata ketika kalian ketemu itu kalian langsung disekap. Bahaya kan? Bahaya banget, dan itu pernah terjadi sama teman saya. Mereka disekap, mereka dijadikan pekerja malam, kupu-kupu malam. Kalau aku nggak mau kalian digebugin. Kalian digebugin babak belur, hancur semua muka, naudzubillah min zalik ya. Itu cerita teman saya ada, dan itu terjadi di sini. Jadi hati-hati buat kalian yang lagi milih pekerjaan, oke? Sangat hati-hati, harus sangat hati-hati buat kalian. Nah, setelah itu yang paling parah itu kalian bisa dijual. Hati-hati ya kawan-kawannya. Jangan sampai kedatangan kita ke kota Dubai ini untuk mencari nafkah malah menjerumuskan kita ke hal-hal negatif, ya. Dan jangan sampai apa yang kita niatkan dari rumah itu tidak terlaksana dengan baik di sini. Dan jangan sampai juga kita datang ke sini menjadi sia-sia, oke? Tapi ada kelebihannya, tenang aja teman-teman. Kerja mandiri itu banyak kelebihannya. Makanya kalian harus hati-hati dalam memilih pekerjaan, dalam memilih teman atau partner hidup kalian di sini. Teman atau partner itu bukan cuma pasangan hidup suami istri, bukan, tetapi kawan, relasi, kerabat di sini. Kawan yang menjadi kerabat itu harus hati-hati ya teman-teman ya. Kalian punya insting, kalian punya feeling, oh ini kiranya bagus, ikutin. Oh ini kiranya nggak bagus, nggak perlu diikutin. Kalau kalian mau dibantu dicarikan pekerjaan mandiri, kalian ikutin Facebook saya ya. Di situ ada Facebook saya. Nanti kita kumpul bareng-bareng orang Indonesia di sini. Kita juga ada kamar juga. Kamarnya sama-sama orang Indonesia, tapi khusus yang resmi-resmi ya teman-teman ya. Karena kan di luar sudah banyak yang kaburan-kaburan kayak gitu. Tapi saya maunya yang resmi aja. Mohon maaf. Bukannya saya nggak mau yang kabur-kaburan, tapi
nanti resikonya itu terlalu banyak teman-teman ya. Nah, kelebihan dan tadi sudah nih kekurangannya ya kan, sekarang kita ngomong kelebihan. Ada dong kelebihannya. Kelebihannya ketika kita kerja mandiri itu kita satu, bebas waktu teman-teman. Bebas waktu, iyalah bebas waktu karena kita kerja biasanya pakai timing ya kan? Apalagi yang part time ya ikut office ya kan. Kalau kerja kayak office kayak saya gini, kerja jam 9 sampai jam 5 sore, Sabtu Minggu libur. Kalau kerja di rumah kan nggak bisa libur ya kawan-kawan ya. Kebanyakan mereka full time, dan ketika majikan bangun kita harus pekerjaan rumah harus bersih. Ketika majikan tidur kita beberes lagi, nggak ada waktu buat kita sendiri, buat selfish, buat apa, buat dandan lah, buat inilah, buat ke make up lah, buat ke mall lah. Iya kalau majikannya baik. Kalau majikannya baik, kita bilang, madam saya mau ke mall, ayo sudah yuk jalan sama anak-anak. Kadang bisa seperti itu, ada yang baik. Madam saya mau libur sebentar aja, mau beli peralatan begini-gini. Ada yang baik, tapi 1001 ya teman-teman ya. Karena kan teman-teman tahu sendiri, apalagi kalian yang sudah XXX pernah kerja di mana-mana itu tahu sendiri rasanya bekerja di dalam rumah. Tidak perlu disebutkan pekerjaannya yang segunung. Makanya hebat buat kalian yang sudah pernah merantau ke negeri orang, hebat buat kalian para pahlawan dan devisa negara ya kan. Kalian memang benar-benar hebat ya. Itu satu, kita bebas waktu, kelebihannya ya kan. Yang kedua, gajinya lebih besar. Yang kedua, kita selain bebas waktu, ada waktunya kita kerja, gajinya lebih besar, 2 kali lipat biasanya. Ya iya dong, kita kan belum nanti dipotong akomodasi, dipotong nanti transport. Syukur-syukur ada majikan yang nanggung semua. Syukur-syukur kalian kerja di company dan ada yang nanggung, ada mesnya kayak gitu. Bolak-balik tergantung keberuntungan dan nasib baik kalian di negara orang. Tergantung itu teman-teman. Nah yang kedua itu ya, yang pertama tadi bebas waktu, yang kedua gajinya lebih besar, yang ketiga ini sangat amat penting teman-teman. Kalau kita bekerja lewat agensi ya, kalau kita bekerja lewat agensi itu kita wajib kontrak itu selama 2 tahun. Kalau kita nggak cocok nih, kalau agensinya baik kita bilang, madamnya begini, aku mau ganti madam. Kalau agensinya baik, kalian akan diganti. Tapi kebanyakannya kawan-kawannya kan, kita sudah pernah mengalami sendiri, dan kawan-kawan lain juga mungkin sudah pernah mengalami hal yang sama. Kebanyakan, ya sudahlah dibeta-betain aja, namanya juga kerja begini. Itu agak sedikit baik, ya kan? Ada lagi yang gak baik lagi. Ya udah lo kan udah kerja di situ, udah di situ aja kerja sampai habis waktunya, nggak direspon lah, nggak direwes lah, nggak diapalah. Akhirnya teman kita itu tertekan dan melarikan diri, alias kaburan. Oke, alias nanti menjadi ilegal. Itu sayang banget dan tidak saya sarankan ya teman-teman ya. Kalian coba berjuang, ya sudahlah dinikmati hidup, mau gimana lagi, mungkin nasib, bolak-balik nasib ya kawan ya. Mudah-mudahan kita semua bernasib baik ya, dan dapat majikan baik-baik. Nah, yang ketiga yang sangat penting ini, kalau kerja mandiri, kalau kalian gak betah sama majikan itu ya kan, bilang, madam saya mau cancel, tolong cancel visa saya, dan dia akan cancel. Nah, kalau kalian tidak betah bekerja jadi waitress, kalian cepat-cepat cari kerjaan lain, kalian pindah deh kalau dapat kerjaan. Dan kalian kalau kerja di company pun juga kayak gitu, kalau nggak betah kalian cari-cari dulu yang lain, kalian pindah deh kayak gitu. Itu enaknya kerja mandiri. Nah cukup sampai sini dulu penjelasan kita tentang kerja mandiri. Enak dan enggaknya tergantung kita menikmati hidup. Yang penting kalian datang ke negara orang itu punya tujuan, punya misi, punya harapan demi keluarga di rumah, demi anak-anak, demi keluarga yang menyayangi kita, untuk membahagiakan mereka. Kita rela datang ke sini, dan hebat buat kalian semua para pejuang devisa negara.
Hebat buat kalian semua para pahlawan negara, dan hebat buat kalian semua yang lulus ujian sampai akhir kontraknya berakhir dan diterima dengan sabar segitu ujiannya. Nah, cukup sampai di sini dulu di channel Zela. Next time Zela akan kasih tahu detail untuk gaji karyawan di Dubai, mau dari agensi maupun di kerja mandiri. Nah, sampai jumpa lagi ya kawan-kawan ya. Dadah, bye-bye. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, like, dan komen, silakan tinggalkan pesan jika kalian punya pertanyaan dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari video kami. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi teman-teman di video berikutnya. Dadah, bye-bye.